Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kita lanjutkan kajian kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah, kitab yang dikarang oleh Dr. Syekh Hisam Kamil Habib Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Ya, beliau imam khatib di Masjid Al-Zahir di Baybaros dan juga pengajar di Jami'ul Azhar. Ya. Kitab ini khusus tentang udhiyah. Kemarin bisa dibaca udhiyah, bisa dibaca idhiyah bi dhammil hamzah atau bi kasril hamzah. Ya. Tapi al-masyhur udhiyah, yang paling sering digunakan bi dhammil hamzah, udhiyah. Walau kana bi kasril hamzah sahih, ya, idhiyah kengi. Ya. Di dalam bahasa Arab ya seringkali kita temukan beberapa cara pembacaan yang diperbolehkan, ya. Seperti udhiyah, kemudian seperti dalam bab wakalah, ju'alah, ji'alah, ya. Dalam bab muamalah di fikih ayat bab ju'alah bi dhammil jim au ji'alah, kilahuma sahih. Dua-duanya diperbolehkan secara bahasa Arab. Walau kanal masyhur, walau kanal ashhar ju'alah. Nah, udhiyah ge tiasa bi hamzil bi dhammil hamzah au bi kasril hamzah. Tapi al ashhar yang masyhur bi dhammil hamzah, udhiyah. Kemarin udhiyah diambil dari kata dohwah, dohwah teh duha, ya. Kenapa? Karena awal mula penyembelihan dimulai waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah. Sebelum duha itu otomatis tidak sah. Ya. Kira-kira kalau ulama biasanya ba'da tulu isyamsi, setelah terbit matahari itu 20 menit, 15 menit sampai 20 menit setelah terbit itu dikatakan waktu duha. Atau dengan perkiraan kalau Idul Adha berarti sholat Idul Adha dan khutbah singkat. Kalau khutbah panjang bisa sampai khutbahnya saja bisa sampai panjang, ya. Tetapi dalam Idul Adha disunnahkan sholat Id dan juga khutbahnya tidak panjang, ya, karena ada ibadah yang setelahnya yang akan dikerjakan yaitu kurban. Nah, penting untuk mengkaji, membahas apapun yang berhubungan dengan bulan di mana kita berada. Ya. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali dan kathir minal ulama, banyak ulama mengatakan man yura'i, barang siapa yang memperhatikan, ya, kemudian mengamalkan yang berhubungan dengan bulan tersebut, itu sayakunu minal ulama, katanya. Bisa jadi dia menjadi ulama. Artinya ketika masuk Muharram, ya, kita mengkaji apa itu Muharram, kejadian apa dalam Muharram, hikmah apa yang ada di dalam Muharram, ya. Ketika bulan Ramadan, ya, kita mendalami tentang puasa Ramadan, hikmah di dalam Ramadan. Ketika Idul Adha, ya berarti berhubungan dengan Idul Adha, ya. Kata Syekh Muhammad Ghazali itu Mesir, ya. Walau nura'i minal munasabat fil am, kalau kita eksis, ya, selama setahun terus memperhatikan ihtimam, ya, dengan munasabat momen-momen, ya. Munasabat itu momen-momen di dalam Islam. Itu kalau diperhatikan secara serius, dikaji dengan serius, diamalkan secara serius, kata sebagian ulama, sayakunu minal ulama, dia sendiri bisa menjadi ulama. Maka penting bulan berhubungan dengan Idul Adha yang membahas tentang kurban. Artinya ada satu lagi, haji. Haji, kurban, mungkin haji lebih sulit daripada kurban. Kurban setiap tahun dikerjakan, kurban setiap tahun dilihat, ya, dan tidak sulit. Tetapi haji bagi sebagian orang itu belum pernah sama sekali. Jadi itu pun penting, ya, terutama bagi mereka yang sudah wajib haji, maka tidak ada
tidak bisa ditawar lagi, wajib mempelajari manasik secara benar. Bagi yang sudah wajib haji. Bagi yang belum wajib haji tidak wajib. Ya. Bagi yang belum wajib haji tidak tahu cara ihram yang benar tidak dosa. Bagi yang belum wajib haji tidak tahu wukuf itu tanggal berapa, caranya bagaimana, itu tidak berdosa. Tapi bagi yang akan berangkat haji, ketidaktahuan tentang rukun-rukun haji, wajib-wajib haji itu menjadi berdosa. Ya, karena nanti amalnya bighairi ilmi. Itu penting. Dan manasik itu tidak cukup sekali, 2 kali, terutama haji. Ya. Sulit, haji itu lebih sulit daripada mungkin umroh lebih cepat ya. Umroh itu dari Tan'im, Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul selesai. Atau dari Hudaybiyah atau dari mana? Ji'ronah, ya. Biasanya dari mana? Ji'ronah atau Tan'im? Bir Ali. Oh, yang kalau yang paling dekat, yang paling dekat itu Tan'im, ya. Kalau Adnal Hind itu Tan'im. Ya, itu penting. Nah, karena kita memasuki bulan Dzulhijjah, mendekati Idul Adha, maka kita berusaha yura'i al-munasabah fi hadha syahr. Berupaya untuk mengkaji, mendalami dan mengamalkan yang berkaitan dengan momen Idul Adha. Nah, masuk kepada hikmah masyru'iyatiha, hikmah disyariatkannya. Hukum asalnya udhiyah atau kurban itu inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i ta'abbud. Ta'abbud itu ghair ma'qulil makna. Artinya ya sami'na wa ata'na, Allah memerintahkan seperti itu, apapun hikmahnya seperti apa, ya. Itu ta'abbud, sebagaimana haramnya babi, ya. Maka haramnya babi bagi muslim makan ya ta'abbud. Ya, kalau dicari alasan-alasan nanti jawabannya pun akan ada, ya. Alasannya cacing pita, ya. Bagaimana karena haram babi itu ya ta'abbud. Allah secara jelas melarang memakan babi bagi kaum muslimin. Ya ta'abbud. Apapun alasannya, karena dalam ibadah itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, melepaskan keinginan kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan kata ulama, al-ibadah ghair ma'qulil makna itu afdal daripada ibadah ma'qulul makna. Ketika kita beramal dan kita tidak tahu maknanya apa, maksudnya nanti imbasnya akan seperti apa, tapi dia tetap beramal, itu ada kalanya lebih utama daripada beramal kita sudah tahu sudah tahu keuntungannya. Karena apa? Ada hadzun nafs, ya. Sesuai dengan keinginan kita. Itu bagi sebagian ulama, terutama Imam Izzuddin bin Abdissalam. Nah, tetapi tidak semua orang mungkin bisa beramal seperti itu, ya, ada tahapannya. Nah, hikmah yang pertama, al-udhiyah ibadatun nataqarrabu biha ilal khaliq subhanahu wa ta'ala, wal asas fil ibadah annaha ta'abbudiyah ay sami'na wa ata'na. Udhiyah itu, kurban itu ibadah yang nataqarrub biha ilal khaliq. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Semua ibadah ya tujuan taqarrub ilallah. Taqarrub kepada Allah itu bukan taqarrub jisim, ya, tetapi taqarrub secara ruh. Taqarrub dalam hati. Puncak taqarrub itu ihsan. Ya. Ihsan itu puncak taqarrub. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi taqarrub itu taqarrub ruh, taqarrub qalb, ya, mendekatkan jiwa kita kepada Allah, mendekatkan hati kita kepada Allah. Semakin taqarrub itu semakin mengetahui Allah. Semakin jauh ya semakin pengetahuan kita tentang Allah semakin sedikit, ya. Contohnya jauh kepada Allah ketika dapat musibah atau apapun yang tidak dikehendaki oleh kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, seringkali akhirnya aral atau apa bahasa orang, ya, marah atau kecewa dengan Allah itu karena kita jauh, ya. Akhirnya tidak tahu hikmah atau kebaikan yang ada dalam setiap kejadian. Bahkan bagi sebagian ulama, sakit yang diberikan oleh Allah itu ada kalanya lebih baik daripada kesehatan yang diberikan. Itu ada seperti itu.
Kenapa? Karena kalau sakit yang diberikan oleh Allah itu jelas-jelas yu'anid hadzan nafs, bertentangan dengan keinginan kita. Tapi kalau kesehatan, kekayaan itu kan sesuai dengan keinginan kita. Padahal tujuan ibadah itu ingin melepaskan keinginan kita untuk sesuai dengan perintah Allah. Maka bagi sebagian ulama ketika diberikan sakit itu bagi sebagian ulama a'yadul muridin katanya. Hari idnya orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Ketika sakit dia merasakan ketidakberdayaan, ketika sakit merasakan butuh pada Allah. Ya, ketika sakit sadar akan la haula wala quwwata illa billah, daya upaya. Kalau lagi sakit kan kita seperti itu ya. Waktu sehat seakan-akan semuanya karena kita yang mampu. Tapi pas sakit, itu wala kaya ya. Ternyata yang dulu kita banggakan pas sakit tidak bisa kita pertahankan ya. Nah, jadi ketika benar memaknai sakit, itu hikmahnya luar biasa ya. Bahkan dikatakan a'yadul muridin, itu hari idnya bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian beda kan kalau diberikan mobil ya, banyak harta, itu kan sesuai memang keinginan manusia biasanya gitu ya. Ketika diberikan itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, tetapi ketika berbeda itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, makanya gini, ketika ada amal ibadah yang berat dan yang ringan, ini bagi pemula tapi ya, ada dua amal, dua-duanya disunahkan atau dua-duanya dianjurkan. Yang satu ringan, yang satu berat. Maka bagi pemula itu yang baik yang berat. Kenapa? Karena paling tidak sesuai dengan keinginan. Ya. Karena ketika paling tidak sesuai, maka hawa nafsu di dalam ibadah itu tidak ada. Ya. Kan ibadah itu, hawa nafsu itu ada walaupun di dalam ibadah. Ada kalanya seperti itu. Ya. Jadi hawa nafsu itu yang saking lembutnya dalam ibadah-ibadah pun bisa masuk, kata ulama. Maka kalau kita mengambil yang paling kita tidak senang, itu kita sedang melawan nafsu kita. Ya. Tapi itu bagi yang awal-awal, bagi yang tingkat lanjut tidak seperti itu. Ya. Nah, ibadah udhiyah itu ibadatun nataqarrabu biha ilal khaliq subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asyukru lil mun'im ala ni'amihil katsirah. Hikmah kedua, udhiyah itu bagian dari bersyukur lil mun'im, kepada yang memberi nikmat. Ya, maka disebut tahaddus bin nikmah itu bukan tahaddus diri kita, tapi tahaddus lil mun'im. Ya. Tahaddus bin nikmah itu tahaddus bil mun'im. Menceritakan nikmat itu menceritakan yang memberi nikmat, bukan menceritakan diri kita. Ya. Itu kadang kita ingin tahaddus bin nikmat, tapi yang ada malah memperlihatkan kemampuan kita. Itu bertentangan dengan tahaddus bin nikmah. Tahaddus bin nikmah itu at-tahaddus bil mun'im, menceritakan al-mun'im yang memberi nikmat, siapa? Allah. Jadi tahaddus bin nikmah itu memberitahukan bahwa Allah telah memberi nikmat. Ya. Yang ketiga, at-tawsi'ah 'alal ahli wal asdiqa wal fuqara. Ya, tausi'ah itu memberikan kesenangan, ya, kelonggaran, kebahagiaan 'alal ahli kepada keluarga, wal asdiqa wal fuqara. Asdiqa teman, fuqara orang-orang fakir. Ya jelas ya, dalam kurban berbagi daging, ya. Itu bagian dari tausi'ah. Tausi'ah ini sunnah dalam beberapa momen ya. Para ulama biasanya mensunahkan tausiah itu bahasa enaknya kita itu. Naon tausiah itu berbagi lebih gitu dari hari-hari biasanya. Apa bahasa kita? Tausiah. Itu disunahkan dalam banyak momen ya. Di dalam Idul Adha itu disunahkan tausiah. Tausiah alal fuqara, tausiah alal ahli. Dalam Idul Fitri itu pun disunahkan tausiah. Makanya membagi uang kepada keponakan itu mimbabi tausiah itu disunahkan. Ya. Apa yang terjemahan pasnya itu ya?
Kan dari kata luas, maksudnya meluaskan pemberian ya. Ya itulah yang susah nerjemahkan. Itu disunahkan di dalam Idul Adha, disunahkan di dalam Idul Fitri, disunahkan tawassu'an alal ahli, di dalam Ramadan pun disunahkan ya, banyak momen-momen disunahkan kita tawsi'ah alal iyal alal fuqara ya, berbagi lebih lah ya daripada hari-hari biasa. Kemudian hikmah yang keempat, al-fauz bitsawab wa kufranidz dzunub ya, berbahagia atau mendapatkan pahala dan pengampunan dosa ya. Makanya disunahkan atau bahkan makruh ya bagi orang yang berniat kurban ketika memasuki satu Dzulhijjah itu mencukur rambut dan memotong kuku ya. Kenapa? Karena ghufranu dzunubnya biar yashmul ala jami' a'dha'il badan, supaya pengampunan itu mencakup semua anggota badannya ya, baik itu rambut, baik itu kuku ataupun bulu-bulu yang ada di dalam anggota badan ya. Berarti yang mau kurban siap-siap pas mau Dzulhijjah dipotongan biar tidak terlalu panjang ya. Itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya. Perempuan yang mau kurban maka dia pun disunahkan tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Laki-laki pun sama ya. Kemudian taqwiyatu rawabitil ukhuwah bain afrodil mujtama' al muslim, menguatkan ikatan persaudaraan di dalam masyarakat muslim ya. Di dalam kurban itu ada penguatan ikatan sosial sesama manusia ya. Kalau dalam masyarakat muslim ya berarti masyarakat muslim. Kemudian yang 6, ini agak cepat ya karena banyak, ihya'u ma'na dhahiyah al-uzma allati qama biha Ibrahim alaihi salam idzibtalahu Allah bil amri bidzabhi ibnihi thumma fadahu Allah bidzabhin azim kana kabshan anzalahu Allah ilaihi wa amarahu bidzabhi badalan min dzabhi Ismail ba'da an ausyaka Ibrahimu ala tanfidhi ma amarahu Allah ya. Di dalam kurban itu menghidupkan kembali makna pengorbanan yang besar yang pernah dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya. Kalau kita kurban dengan kambing, kalau kita kurban dengan sapi, maka Nabi Ibrahim dahulu diperintahkan oleh Allah bidzabhi ibnihi, untuk menyembelih anaknya, dan itu langsung dijalankan atau langsung dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, walaupun setelah itu tidak jadi, akhirnya diganti dengan kabsh, domba besar ya. Kabsh itu domba. Nah ini memang awalnya syariat Nabi Ibrahim ya. Ini syariat man qablana, jadi syariat yang sudah ada sebelum Rasulullah SAW. Sebagaimana wudu, syariat man qablana, wudu sudah ada, sholat sudah ada, walaupun dalam tata cara ada perbedaan ya. Kemudian puasa ya sudah ada. Kutiba alal ladzina min qablikum. Banyak syariat-syariat yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad itu telah ada dalam syariat nabi-nabi sebelumnya, walaupun dengan tata cara yang berbeda ya. Di dalam menghilangkan najis, di dalam syariat Nabi Muhammad, najis kan cukup dengan air sampai hilang bekas bau, warna dan sebagainya. Dalam syariat Nabi sebelumnya, ketika pakaian kena najis itu dipotong ya. Tapi najis tapi dipotong cara menghilangkannya. Nah, itu kan lumayan berat ya, tetapi di dalam syariat Nabi Muhammad itu ringan, cukup dengan air sampai hilang bau, warna dan rasa. Yang ketujuh, ihya'u li sunnati Khalilur Rahman Ibrahim wa huwa awwalu man dhaha bi kabshin taqarruban ila Allah. Ya, kembali menghidupkan sunnah ya Khalilur Rahman, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini syariat yang awalnya syariat Nabi Ibrahim. Kemudian yang ke-8, ikhtibar minallah li abdihi fit tadhiyah bil mal. Ujian dari Allah kepada hambanya di dalam pengorbanan dengan harta.
Fa inna nafsa tuhibbu jam'al mal wal udhiyah bazalun lil mal. Fa zaman akhraja wa barakallahu fi mali. Ya. Ujiannya seperti apa ya? Karena orang itu sangat suka dengan harta ya. Itu biasa ya, itu manusia seperti itu. Ingin punya harta, punya banyak harta. Nah, ketika ada syariat yang berhubungan dengan kurban itu adalah ujian dengan harta. Ya sama seperti zakat. Zakatul ikhtibar bil mal, ujian dengan harta, sejauh mana kita berkorban dengan harta yang kita miliki. Ya. Karena tidak sedikit juga orang yang sulit mengeluarkan zakat ya. Mungkin kalau zakatnya kalau hartanya kecil tapi sampai nisab, pas dihitung zakatnya tidak seberapa, itu kan gampang ngeluarinnya ya. Tapi ketika hartanya banyak, maka otomatis zakat yang dikeluarkan secara nominal besar. Itu bagi kalau tidak kuat imannya mungkin agak sulit itu ngeluarin zakat ya. Kalau sawah, kalau hasil panennya misalnya cuma 800 kilo, mungkin zakatnya tidak terlalu besar. Tapi kalau sudah sekian puluh ton, zakatnya besar ya. Nah, itu ikhtibar minallah li abdihi fit tadhiyah bil mal. Ujian dari Allah kepada hambanya dalam bentuk harta. Ya. Yang kesembilan, madhar min madhahiri qudratillah fi khalqi haitsu sakharallahu lana hadhil hayawanat tusa'iduna fi hali hayatihi fi ma'ashina haitsul istifada bila baniya wa sufiha wa idza dhabahat nafa'atna bilahmiha. Ini panjang. Al-iltizam bil waqt ya. Wa sya'iratul udhiyah fiha ibadah muhaddada bi zamanin muayyan yata'allamu minhal muslim ayyaltazima bi ada'il udhiyah qabla khuruji waqtiha. Ya, salah satu hikmahnya yang ke-10 adalah iltizam bil waqt. Artinya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kurban itu ada waktunya setelah masuk waktu duha tanggal 10. Ada akhirnya terakhir hari tasyrik yaitu 13 Dzulhijjah. Ketika sebelum duha tidak sah. Tanggal 14 itu pun tidak sah. Maka waktu yang disiapkan adalah 4 hari. Orang yang kurban harus iltizam bihadzal waqt. Harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, ini berlaku bagi udhiyah dan berlaku ibadah yang muaqqatah. Berlaku juga bagi ibadah-ibadah yang ditentukan waktunya. Salat ya, ada waktunya. Maghrib ada waktunya, Isya ada waktunya, termasuk udhiyah ada waktunya, termasuk wukuf di Arafah ada waktunya. Wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah ba'da zawali syams ila tulu'il fajr shadiq. Wukuf di Arafah itu mulai tanggal 9 setelah matahari apa bahasa kitanya? Zawal syams itu setelah matahari tergelincir ya, waktu duhur ya. Itu kan muaqqat. Ihram itu muaqqat. Ada waktunya, ada awalnya, ada akhirnya. Akhirnya kapan? Tanggal 10 bitulu'il fajr shadiq, dengan munculnya fajar shadiq. Nah, itu iltizam bil waqt ya. Kemudian mana? Faidah ya, ini agak panjang. Atau fadlul udhiyah, keutamaan udhiyah ya, udhiyah atau idhiyah. Waradat fi fadlil udhiyah ahaditsun katsirah wa yakfi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaba ala fi'liha tiwala iqamati bil Madinatil Munawwarah wa minal ahaditsil waridah fi fadlil udhiyah. Ya, salah satu keutamaan udhiyah itu ya cukup bagi kita mengetahui keutamanya, karena Rasulullah senantiasa konsisten menjalankan udhiyah, menjalankan kurban setelah beliau pindah ke Madinah. Ya, kemarin kita ketahui kapan mulai disyariatkannya kurban, yaitu tahun kedua Hijriah. Tahun ke-1 belum disyariatkan, belum ada syariat menyembelih. Kapan mulai disunnahkan? Tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah ini tahun
banyak sekali disyariatkannya kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah ibadah. Tahun kedua disunnahkannya puasa, tahun kedua diwajibkannya puasa, tahun kedua Hijriah disyariatkannya sholat Id, tahun kedua disyariatkannya zakat fitrah, tahun kedua pun disyariatkannya kurban. Di tahun kedua itu tahun banyak sekali disyariatkan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, kalau di Makkah itu rata-rata lebih banyak penguatan keimanan, tauhid. Nah, untuk ibadah fi'liyah, amaliyah itu lebih banyak di Madinah Munawwarah. Ya. Walaupun masanya 10 tahun di Madinah, di Mekah berapa? 13 tahun. Tapi untuk pensyariatan ibadah amaliyah itu lebih banyak di Madinah. Ya, walaupun ayat Makkiyah itu tetap lebih banyak daripada ayat atau surat-surat Madaniyah. Kemudian mana tadi itu? Nah, Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, kemudian tahun kedua disyariatkannya kurban, tidak pernah sekalipun meninggalkan kurban. Bahkan dalam hadis disebutkan sampai kurban dengan 2 kabsh, 2 domba. Dan sunnahnya memang bukan hanya, afdalnya bukan hanya 1 ya. Kalau memang mampu 2, mampu 3 ya 3. Di kita kan orang kaya atau presiden atau menteri biasanya ke sini, di sini kurban, di sana kurban, di sini ngasih kambing, ngasih sapi. Nah, Rasulullah itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu disebutkan 2 ya. Menyembelih 2 domba, dan itu dikerjakan secara konsisten, tidak pernah sekalipun dari mulai disyariatkannya kurban sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan sekalipun kurban. Makanya sunnah muakkadah, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan. An Zaid bin Arqam, ya, hadis pertama tentang keutamaannya. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin minas-suf hasanah. Ya, kita ini fadilahnya ketika ditanya oleh Zaid bin Arqam, apa pahala bagi kita yang mengerjakan kurban? Maka kata Rasulullah, bikulli sya'ratin minasuf hasan. Setiap bulu ya, dari bulu-bulu kambing atau domba atau onta, hasanah 1 kebaikan. Dan kita tahu bulunya banyak sekali. Dan hasanah ini sesuatu yang tidak bisa didefinisikan banyaknya seperti apa. Bisa jadi banyak sekali seperti apa ya, wallahu a'lam. Nah, menurut ulama, hasanah itu kan tidak terdefinisikan. Itu bisa jadi banyak sekali, bisa jadi banyak. Apa yang membedakan? Maka yang membedakan adalah ikhlas. Ya. Semakin ikhlas, maka hasanahnya bobotnya tinggi. Tetapi kurang ikhlas berarti hasanahnya bobotnya rendah. Jadi hasanah atau darajah itu darajah atau hasanah itu tidak terdefinisikan seperti apa, itu kembali kepada Allah, dan itu bisa kualitasnya tebal ya, berbobotnya berat, tergantung kondisi hati orang yang berkurban atau ibadah apapun. Ada kalanya orang ikhlas tapi mengaku amal itu dari diri, itu pun bagi sebagian ulama tidak pas ya. Kita berkurban semata-mata karena perintah Allah. Tetapi ketika kita berkurban setelah itu, bahwa ini adalah karena kita sendiri. Akhirnya lupa kalau semua pemberian itu adalah pemberian dari Allah. Nah, itu pun ikhlasnya tidak 100% bagi sebagian ulama. Karena manusia itu kan la haula wala quwata illa billah. Ketika dia berbuat baik, maka itu semata-mata bitaufik wa fadlillah, karena taufik Allah dan karena karunia Allah ya. Jadi ketika beramal itu selain ikhlas, harus juga yang kedua syuhudul minnah.
menyaksikan pemberian Allah dalam diri kita sehingga kita bisa berkurban. Ya. Itu kan dua hal yang berbeda. Ikhlas itu berkurban karena semata-mata perintah Allah, tidak untuk yang lainnya. Ada yang kedua syuhudul minnah, menyaksikan bahwa kita bisa beribadah itu, kita bisa berkurban itu semata-mata taufik, fadl, karunia Allah. Ya. Tadi dalam hadis barusan disebutkan bikulli sya'ratin minasub hasanah. Yang kedua, rawa Abu Qasim Al-Asbahani an Ali wa Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini sahabat yang masuk kemarin ya, masuk satu dari 7 sahabat yang meriwayatkan hadis 1000 ke atas. Namanya Abu Sa'id Al-Khudri itu Sa'ad bin Anas bin Kinan ya kalau tidak salah. Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Anas bin Kinan kalau tidak salah. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Fatimatu qaumi fashhadi udhiyatik fa inna laki bi awwali qatrah min damiha maghfirah likulli dhanbin amma annahu yujau bi lahmiha wa damiha yaumal qiyamati fayudau fi mizaniki sab'ina di'fan. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, ahadza li ali Muhammadin khassah fahum ahlul lima khussu bihi minal khair am lil muslimina ammah. Qala sallallahu alaihi wasallam li ali Muhammadin khassatan wa lil muslimina ammah. Ya. Ini menjelaskan masih tentang keutamaan berkurban ya, bahwa salah satunya yaitu hadis diriwayatkan di dalam Imam Asfahani dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra, As-Sunan Al-Kubra, Imam Tabarani di dalam Mu'jamnya, ya, Imam Hakim di dalam Mustadraknya, dan dikatakan Sahihul Isnad. Dikatakan Imam Dahabi bihi Abu Hamzah wa huwa dhaifun jiddan. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan udhiyah diriwayatkan oleh Imam Tabarani fil Kabir, maksudnya Kabir Mu'jam Al-Kabir. Jadi dibacanya Tabarani ya, biasa kita mendengar Tabrani. Yang lebih pas sebagian masyayikh itu Tabarani. Beliau punya 3 kitab Mu'jam, Mu'jamul Shaghir, Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Kabir. Ini rawat Tabarani fil Kabir, artinya meriwayatkan Imam Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Itu biasa karena dua-duanya baik Abdullah ataupun Abbasnya adalah sahabat, adalah muslim. Jadi radhiyallahu anhuma. Anhuma itu kepada Abdullah dan kepada Abbas. Abdullah putranya, Abbas ayahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi adha ma amila adamiyun fi hadzal yaum afdal min damin yuhra. Maka Idul Adha itu yang paling baik amalan tidak lain kecuali menyembelih. Jadi dan itu menjadi kaidah para ulama ya, ibadah yang baik itu ibadah yang sesuai dengan waktunya. Ya, misalnya apa ya? Banyak contohnya gitu. Itu menjadi kaidah para ulama, ibadah yang benar, yang baik itu ibadah yang sesuai dengan momennya. Contohnya apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan amalan yang baik. Ya, tetapi di masjid orang sedang misalnya sholat, ya, sholat fardu. Dan ketika dia membaca akhirnya mengganggu yang sholat, itu menjadi tidak dianjurkan. Ya, atau kalau bisa dipelankan. Maka ibadah yang benar itu ibadah yang sesuai dengan waktunya. Dan Idul Adha ya, ibadah yang sesuai dengan momennya adalah selain haji adalah berkurban. Ma'amila adamiyun fi hadzal yaum afdal min damin yuhraq illa ayakuna rahiman maqtu'atan tusol. Nah, kecuali orang yang awalnya ada putus hubungan sesama muslim lalu menyambungkan silaturahmi pada hari itu bisa mengungguli kurban. Ini sudah azan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kitabnya lumayan panjang. Beliau membagi kitab ini sebagaimana kemarin 3 bagian ya. Pertama tentang ahkam, yang kedua al-fatawa al-muntashirah, fatwa-fatwa yang menyebar tentang kurban,
Dan yang ketiga sedikit kisah tentang Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Sengaja beliau mungkin mengutip kisah riwayat atau kisah ya atau hikayah dari Nabi Ibrahim supaya kembali dapat memaknai Idul Adha yang ditarik ke belakang awal mulanya dari Nabi Ibrahim. Ya, tadi disebutkan man yura'il munasabat fil am sayakunu minal ulama. Orang yang begitu menaruh perhatian lebih ya dengan momen-momen Islam selama 1 tahun itu sayakunu minal ulama. Bisa menjadi ulama. Ya, tentunya secara fikihnya, secara ilmunya dan secara amalnya. Ada satu kitab yang cukup terkenal yang membahas selama 1 tahun ya terkait kejadian, terkait fadilah, terkait amalan, yaitu karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya, yaitu Lataiful Ma'arif fi malil mawasim minal wadhaif. Ya, Lataiful Ma'arif fi malil mawasim minal wadhaif. Karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan itu banyak dikutip ya. Kalau kita lihat flyer itu banyak mengutip dari kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Ketika memasuki Dzulhijjah, hadis-hadis yang berhubungan dengannya apa saja, peristiwa yang terjadi di apa saja, kemudian amalan-amalan pada bulan itu ya. Nah, kemudian masuk langsung ke mata syariat ya, halaman 10. Mata syariat artinya kapan disyariatkannya idul kurban ya, udhiyah atau berkurban. Tadi sudah disinggung, syariat fi sanati tsaniyah minal hijrah, disyariatkan di tahun kedua hijrah. Ya. Dan haji di tahun kedua juga ya. Haji di tahun kedua, puasa di tahun kedua, zakat fitrah di tahun kedua ya, Idul Fitri di tahun kedua. Ya, dan banyak lagi. Nah, faidah ini faidah ya. Al-udhiyah fi haqqi Rasul wajibah. Berkurban bagi Rasul itu hukumnya wajib. Sunnah muakkadah itu bagi kita. Nah, ini khususiyat min khususiyatihi. Ini bagian dari kekhususan Rasulullah yang tidak berlaku bagi umatnya. Kita tahu ada kekhususiatan, ada hal-hal yang berlaku khusus bagi Rasul, tidak berlaku bagi umatnya. Dan ini perlu kita pahami supaya tidak salah memahami. Ya, misalnya menikah lebih dari 4 itu kekhususan Rasulullah, tidak berlaku bagi umatnya. Wajibnya udhiyah itu berlaku hanya bagi Rasul, tidak berlaku bagi umatnya. Nah, Imam As-Suyuti mengarang kitab khusus tentang kekhususan yang berlaku bagi Rasul, tidak bagi umatnya, yaitu Al-Khosaisul Kubro. Ya, kitab yang lumayan tebal. Imam Suyuti itu dalam bab apapun menulis nih. Saking produktifnya Imam Suyuti ya, bahkan beliau pun menulis tentang keutamaan menulis ya. Keutamaan mengarang, keutamaan menulis. Beliau punya 2 kitab. Tapi tipis ya. Yang pertama saya lupa. Ada bisa di-download ya, terkait fadilah keutamaan menulis. Ya, yang kedua tentang membedakan mana syariqah, mana bukan ketika menulis. Ya. Kalau dalam tradisi akademik kita biasa mengutip, ya, yang penting ada dicantumkan referensinya. Nah, di Imam Suyuti pun menulis tentang itu, tapi apa namanya ya, al-fasil baina lupa lagi, baina syariqah wa wallahu alam. Nah, yang jelas beliau menulis kitab yang cukup tebal tentang kekhususan yang hanya berlaku bagi Rasulullah. Ya, yaitu apa namanya? Al-Khosaisul Kubro. Ya, Al-Khosaisul Kubro. Nah, ada kalanya apa yang bagi Rasul itu belum tentu yang utama bagi umatnya. Ya. Misalnya Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah usia 40, Rasulullah usia 25. Lalu kita ingin mencontoh sunnah Rasulullah karena Rasulullah menikah seorang janda. Nah, tapi dalam hadis lain Rasulullah menyuruh sahabat untuk menikahi bikr atau perawan. Lalu mana yang kita ikuti? Maka yang didahulukan ada qaulun Nabi ala fi'lin Nabi. Ya.
Jadi Rasulullah melakukan A tapi menyuruh B, maka yang kita kerjakan yang mana? Yang suruhan Rasulullah. Karena yang dikerjakan Rasulullah bisa jadi itu berlaku khusus bagi Rasulullah. Ya, Rasulullah menyuruh untuk menikahi yang bikar, yang gadis, walaupun di satu sisi Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah. Tapi pada sahabat menekankan, menganjurkan untuk menikahi. Nah, yang kita ambil mana? Qaulun Nabi. Qaul itu lebih kuat dari fi'il. Karena fi'il itu ada hal-hal yang bisa jadi bagi kekhususan Nabi tidak berlaku bagi umatnya. Rasulullah menikah lebih dari 4, tetapi menyuruh Ghailan untuk memisah selain yang 4. Ya, Ghailan masuk Islam, istrinya 10, kata Rasulullah, amsik arba'an, pegang yang 4, lepaskan yang sisanya. Nah, itu penting ya untuk membedakan mana yang kita ambil antara fi'ilnya atau qaulnya ketika nampak berbeda. Nah, kemudian waktul udhiyah. Kapan waktu berkurban? Ya, sesuai dengan waktunya. Udhiyah itu diambil dari kata dohwah. Dohwah itu duha. Yabda'u waktul udhiyah ba'da tulu'i syamsi min yaumin nahri awal ayyamil id. Jadi permulaan kurban itu ya sama-sama kita tahu ya. Min tulu'i syamsi, mulai terbitnya matahari. Ya, bukan cuma itu. Wa ba'dal intiha min sholati raq'ataini wa khutbataini khafifatain. Jadi aslinya waktu kurban itu waktu duha. Waktu duha itu setelah terbit matahari, kemudian tinggi matahari kurang lebih irtifa'u qadra rumin, seukuran tumbak, diperkirakan ulama 15 sampai 20 menit. Jadi ketika matahari terbit itu kan masih belum terang banget ya. Masih di atas melewati ufuk. Nah, duha itu 20 menit setelah terbit. Atau kalau diperkirakan dengan sholat dan khutbah, ya, setelah terbit matahari, kapan mulai waktu kurban itu? Sholat 2 rakaat ditambah khutbah yang ringan. Itu perkiraan waktu memulai kurban. Makanya memang disunahkan khutbah kurban itu ya sebentar, ya. Dan dan juga disunahkan lebih awal. Disunahkan lebih awal. Karena apa? Karena ada ibadah yang akan dikerjakan setelahnya, yaitu menyembelih. Ya. Nah, itu sebelum masuk waktu duha itu tidak sah. Dalam hadis nanti ada riwayat siapa ya. Kalau sebelum duha sudah menyembelih itu sedekah, tapi tidak termasuk udhiyah. Udhiyah itu waktunya ada permulaannya, yaitu waktu duha, tanggal 10. Kalau tanggal 11 12 itu mah bebas. Jadi waktu duha itu hanya berlaku tanggal 10. Tanggal 11 boleh sebelum duha, ya, walaupun malam hari makruh. Boleh tapi tidak dianjurkan. Ya, tanggal malam 12-nya malam, ya, nyembelihnya malam. Itu kalau sahnya sah, tetapi sebagian ulama mengatakan makruh. Jadi mulai duha itu hanya tanggal 10 ketika memulai. Wa man lam yusallil id yantadhir hatta yafrugha awwal masjidin min as-shalah wal khutbah. Ya, bagi yang tidak salat id ya tunggu dulu sampai selesai salat dan selesai khutbah. Dan dalam khutbahnya pun sunnah menyinggung tentang kurban, tentang Idul Adha atau tentang haji dan keutamaan. Ya, jangan diusahakan temanya jangan lepas dari seputar itu. Wa anil Bara bin Azib, dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awwalu man nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalliya thumma narji fananhar faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dzabna. Ini riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim ya, Syaikhan. Wa man dzabaha qabla dzalik fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Ya. Jadi yang namanya kurban itu ada waktunya. Barang siapa yang menyembelih ya sesuai dengan waktunya, faqad asaba sunnatana, maka dia telah menepati sunnahku. Wa man dzabaha qabla dzalik, barang siapa yang menyembelih sebelum itu, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi minan nusuk fi laisa minan nusuk fi syai'in. Apabila menyembelihnya sebelum waktunya, ya,
Maka itu daging yang dia persembahkan bagi keluarga, itu hanya sedekah biasa. Bukan berarti tidak bermakna, ya. Bermakna tetapi tidak dikategorikan kurban, karena kurban itu ada aturannya, ada waktunya. Sebelum duha sudah disembelih, itu hanya sebatas sedekah. Ada maknanya, ada, ya. Tetapi tidak dikatakan udhiyah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ay man dzabaha ba'dal fajri wa qabla salatil id falaysa bi udhiyah. Barang siapa yang menyembelih setelah fajar, terbit fajar shadiq, ya. Ba'dal fajr itu fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Wa qabla salatil id, dan sebelum salat id, falaysa bi udhiyah. Maka dia tidak dikatakan kurban. Wa yastamiru dabhul udhiyah hatta akhir ayyamit tasyrik ats-tsalatsa. Ay qabla maghrib akhir yaumin minha, ya. Sampai kapan boleh menyembelih? Itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 10 Idul Adha, 11, 12, 13. Nah, 3 hari ini disebut hari tasyrik. Hari tasyrik, hari diperbolehkannya atau waktu untuk menyembelih. Ya, bisa jadi tanggal 9 belum kebayang ini uangnya dari mana. Pengen kurban tapi belum ada bayangan. Tanggal 12 ada yang bayar hutang 5 juta. Ya. Ingin kurban, tinggal beli kurban, masih ada tanggal 12, masih ada tanggal 13, itu sah. Tidak perlu diberikan ke panitia, ada panitia di sana tanggal 10. Panitia kurban di sana tanggal 10, jarang tanggal 11, ya. Bisa sendiri. Bahkan konon di sebagian negara Arab itu, di Mesir kalau tidak salah saya dengar, itu jarang ada panitia kurban katanya. Jadi orang menyembelih di depan rumahnya masing-masing katanya, kalau yang kurban. Di Indonesia karena kekeluargaannya tinggi, bersama, ya, di satu panitia, di satu RW digabungkan, akhirnya kurban. Faidah, fa afdalu awqati dzabhi ba'da salatil id wal khutbah fil yaumil awal. Jadi yang afdal menyembelih itu memang hari pertama. Ya, jadi boleh selama 4 hari, tetapi yang afdal hari pertama. Tentu dengan melihat kondisi. Ya, ketika khilaf, seperti kejadian tahun kemarin, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Maka ya panitia harus yura'il khilaf, ya, harus menjaga khilaf di antara khilaf atau perbedaan di dalam penentuan waktu Id. Ketika memaksakan hari Jumat, tentu yang hari Sabtu tidak sah. Ya. Karena apa? Karena bagi dia Idul Adha itu hari Sabtu. Tapi sudah disembelih hari Jumat. Maka tidak sah. Maka yang aman apa? Aman adalah yang menurut kedua-duanya aman, yaitu hari Sabtu atau Ahad atau Senin. Ketika disembelih hari Sabtu, maka bagi yang Idul Adha Sabtu sah, bagi yang Idul Adha Jumat sah. Itu aman semua. Nah, itu memang penting, ya. Masalah fikih itu masalah banyak khilafiyah. Maka kalau tidak yura'il khilaf, itu jadi masalah, ya. Tetapi yang ketika ditempatkan pada posisinya itu menjadi apa? Jadi kedamaian bersama. Ya, itu penting. Dan fikih itu kan masalah dhanniyah, bagi para ulama menyebutkan fikih itu dhanniyah, bukan qat'iyah. Ya. Sunnahnya kurban qat'i. Ya, tetapi penentuan kapan 10 Dzulhijjah itu dhanni. Karena dhanni, maka ketika dia tidak hari Jumat, dia Sabtu pun itu sah menurut semuanya. Kemudian jadi yang afdal apa? Yang afdal, nah, ini tahun ini sama atau enggak, saya lupa lagi. Tanggal 1-nya belum. Afdalu awqati dzabhi, ya. Jadi yang paling utama menyembelih memang hari pertama, dan itu biasa di kita, ya, hari pertama. Itu bagi yang sudah punya uang sebelumnya. Bagi yang tidak punya uang, ya, yang afdal ketika ada, ya, tanggal 13 bahkan itu yang paling afdal. Az-zabhu naharan afdalu minaz-zabhi lailan, jelas, ya. Menyembelih di siang hari itu jelas lebih utama dari malam. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh.
Ya, pagi, siang atau sore. Kalau pagi nyembelih kan membagi di siangnya lebih mudah. Kalau malam lebih rumit lagi. Ya. Maka azabhu naharon afdalu minadzabhi lailan. Masalah. Idza fata waqtu dzabhi fala udhiyata li fawati waqtihal muhaddad. Ya, ternyata yang bayar hutang itu tanggal 13 sore hari. Beres asar. Ditransfer 5 juta. Tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik terakhir. Dia akhirnya nyari-nyari gak ketemu, baru dapat kemungkinan ada jam 7 malam. Jam 7 itu berarti masuk tanggal 14. Berarti udah fata waktu dzabhi. Baginya ya sudah terlewat. Ya. Sudah terlewat waktu yang disediakan untuk berkurban. Karena maksimal tanggal 13. Tapi apakah niatnya dapat pahala? Ya jelas. Kalau niat itu beda lagi. Ya. Niat itu satu hal, tetapi apakah dia dikatakan berkurban atau tidak itu satu hal. Secara fikih ketika sudah lewat tanggal 13 ya masuk malam 14 ya itu tidak dikatakan kurban. Tetapi kalau dia niat ingin berkurban itu Allah akan menilai dari niatnya. Masalah ya. Masalah dalam bahasa Arab itu bukan masalah dalam bahasa Indonesia. Jadi kita kan jadi selesai satu masalah timbul masalah yang lain. Ya itu beda. Masalah di sini tempat bertanya ya. Masalah itu satu kodiah, satu permasalahan ya. Di kita kan masalah itu problem, jadi kadang problem. Jadi kalau tidak pas menerjemahkan masalah problem diterjemahin kan jadi nyambung. Idza seperti ini keyakinan ya. Yakin di dalam istilah Islam itu beda dengan keyakinan yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Itu berdasarkan keyakinan masing-masing. Ya. Keyakinan itu tidak mungkin banyak. Yakin itu dalam Islam itu hanya satu. 2 tambah 2 itu hanya 4. Yang benar itu, yakin itu yang ketika ya pemahamannya itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Tidak bisa 2 tambah 2 ada yang mengatakan 5 ya sudah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu sudah ada degradasi makna ya. Di dalam KBBI itu kalau kita telisik itu banyak berbeda dengan istilah yang ada di dalam ajaran Islam ya. Karena ya mungkin ya tergantung siapa yang menerjemahkan, siapa yang menafsirkan. Zolim itu saya lihat itu lebih kepada zolim itu kekerasan, kemudian aniaya ya. Padahal dalam Islam itu lebih dalam dari sekedar aniaya atau kekerasan fisik. Zolim itu tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang menurut kita tidak zolim dalam terminologi Islam itu ya zolim. Ya. Maka yang zolim terbesar adalah tidak menempatkan Allah sebagai khalik. Ya. Bagi dalam Islam itu kedoliman terbesar. Karena apa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masalah idza kanatil udhiyah manzuratan wa fata waqtu dzafil udhiyah lazimahu dhabwa wa takunu qadwan. Nah, ini beda ya. Jadi kemarin kurban itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Hukum asal kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ada kalanya wajib ketika dinazarkan. Kalau kurban sunnah ketika lewat waktunya maka dia tidak bisa kembali berkurban karena sudah lewat waktu. Tapi kalau kurban nazar ketika lepas waktunya, lewat waktunya, maka dia wajib mengqadha kurbannya karena wajib. Ya. Misalnya karena Allah saya berkurban tahun ini akan berkurban. Saya karena Allah bernazar kurban tahun ini. Ternyata tanggal 10 uang belum ada. 11 belum ada juga. 12 masih 700.000. 13 masih 1.500.000. Ya. Pas hari ke-14 atau 15 baru terkumpul seharga 1 ekor kambing. Karena kurbannya wajib, karena dinazarkan, maka dia wajib berkurban ketika itu juga. Itu hukumnya menjadi qadha. Ya. Karena apa? Karena kurban bagi dia wajib dinazarkan. Ketika lewat waktu yang ditentukan, dia masih belum lepas dari nazarnya.
supaya lepas dari nazarnya apa? Diqodho. Diqodhonya kapan? Bisa 15, bisa 16. Ya. Berbeda dengan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, ketika lewat waktunya ya sudah. Ya. Karena itu sunnah. Kalau nazar wajib, ketika lewat waktu yang ditentukan, dia tetap harus menggantinya, tapi namanya bukan adaan, tapi qodoan. Qodo itu mengerjakan ibadah di luar waktunya. Adaan mengerjakan di dalam waktunya. Masalah, idza nazaro ayyudhiya bi udhiyah muayyana. Apabila bernazar dengan kambing tertentu. Ya, misalnya punya kambing di rumah. Nah, ini saya nazar kurban dengan kambing yang ini. Tsumma dzabahaha qabla yaumin nahar. Lazimahu tasadduq bilahmiha wa la yajuzu lahu aklu syai'in minha wa alaihi dzabhu udhiyah mithluha yauman nahar. Ya. Nah, ini beda lagi masalah. Ya. Apabila nazar dengan kurban tertentu. Atau memang hanya punya satu hanya punya satu kambing. Saya nazar dengan kambing ini. Ya, setelah itu disembelih sebelum waktunya. Ya, padahal waktunya tanggal 10 ketika waktu 2. Lalu disembelih sebelum waktunya. Lalu statusnya bagaimana? Maka lazimahu tasadduq bilahmiha, wajib mensedekahkan semua daging kambingnya. Kambing. Karena apa? Dia nazar dengan kambing yang tertentu, muayyana. Saya nazar dengan kambing yang ini. Beda dengan gini. Saya nazar tahun ini. Itu kan tidak tentu kambingnya yang mana. Yang penting saya nazar, saya akan menyembelih. Kambingnya yang mana tidak saya tentukan. Beda dengan saya nazar dengan kambing yang ini yang saya punya. Ya. Kemudian disembelih. Disembelihnya bisa karena misalnya. Karena akikah misalnya, akikah lahir kemudian akikah, ya. Satunya yang itu. Lalu apa yang harus dikerjakan? Semua daging yang kambing yang satu itu semuanya harus disedekahkan dan tidak boleh makan sedikit pun dari kambing tersebut. Kenapa? Dia sudah nazar dengan kambing yang itu. Yang namanya kurban wajib, orang yang kurban tidak boleh memakan sedikit di dalam mazhab Syafi'i. Nanti dalam mazhab Hanafi ada boleh sedikit, ya. Di dalam mazhab Syafi'i, kurban yang wajib dengan dinazarkan, orang yang kurban tidak boleh memakannya sedikit pun. Bukan hanya dia, keluarga yang wajib dia nafkahi pun tidak boleh. Berarti siapa? Istrinya, ya, anaknya. Itu tidak boleh memakan daging kurban yang hukumnya wajib dengan cara dinazarkan. Nah, lalu bagaimana? Dia sudah nazar dengan kambing tertentu, lalu kambingnya sudah disembelih sebelum waktunya. Wa alaihi dzabu udhiyah mithluha yauman nahar. Maka dia masih tetap berkewajiban menyembelih. Karena tadi apa? Nazarnya kurban. Kurbannya belum. Ya. Nazarnya dengan kambing tertentu. Ya. Kambingnya yang dia tentukan sudah meninggal. Sudah disembelih. Nah, maka kewajiban dia apa? Kewajiban dia tetap berkurban dengan kambing yang lain. Ya. Nah, itu tentang nazar. Ya. Ma yustaratu fi sahibil udhiyah. Syarat sahnya kurban. Al udhiyatu sunnatun fi haqqi man tawafarat fihi hadhihi syurut. Kurban itu sunnah bagi orang yang memenuhi syarat. Ya, kemarin kan kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu bagi siapa? Apakah bagi setiap orang? Tidak. Sunnah muakkadah bagi mereka yang memenuhi syarat. Salat 5 waktu itu wajib bagi siapa? Bagi yang memenuhi syarat. Haji itu wajib bagi yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat tidak wajib salat. Anak kecil belum terkena kewajiban salat. Nah, kurban yang pertama syaratnya adalah Islam. Li'annaha ibadah wal ibadah la taqau illa min muslim. Non-muslim tidak sah kurbannya. Ya, kurban itu berlaku atau sah hanya dari seorang muslim.
Sama seperti sholat, sama seperti haji. Walaupun dia tetap terkena khitab bi furu'i syariah. Ini masalah panjang dalam usul fikih ya. Apakah kafir itu yukhatabuna bi furu'i syariah atau tidak? Apakah orang non-muslim itu terkena kewajiban sholat, zakat, puasa, kurban atau tidak? Maka menurut jumhur al-kuffar atau al-kafir mukhatabuna bi furu'i syariah. Walaupun dia non-muslim, dia terkena oleh perintah-perintah syariat yang berhubungan dengan sholat, zakat, puasa. Tetapi tidak akan sah ya, ibadah-ibadah tersebut kecuali Islam. Maka kewajiban dia adalah Islam dulu. Lalu bagaimana mereka ya kena khitab, tetapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika mereka yukhatabuna bi furu'i syariah, terkena kewajiban furu' syariah, konsekuensinya adalah siksaan tambahan di akhir. Selain siksaan karena dia tidak beriman kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis dalam Al-Qur'an, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan engkau ada di neraka? Lam naku minal musallin. Kata orang kafir, karena kami tidak sholat. Padahal mereka kafir. Nah, dari sana para ulama mengatakan orang kafir mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir terkena kewajiban sholat, terkena kewajiban puasa, haji, terkena ke syariat udhiyah. Lalu konsekuensinya apa? Ada siksaan tambahan di luar kekafiran atau tidak beriman kepada Allah. Itu panjang ya. Al-Islam yang kedua al-bulugh. Balik, fala yukhatabu bihas sabi. Ya, anak kecil tidak. Dan juga tidak boleh ya, anak kecil yang yatim ya, kemudian walinya kurban dengan harta anak yatim. Karena ini ada mimba bi itlafil mal. Kan apakah anak kecil mungkin kaya? Ya mungkin, ayahnya jutawan, miliarder, lalu meninggal, pasti anak laki-laki, anak perempuan dapat warisan. Lalu siapa yang mengelola? Walinya. Walinya bisa kakeknya, tapi kakek dari bapak dan ke atas ya. Dan juga ibunya bisa ya, menurut sebagian pendapat ibunya. Nah, apakah boleh tidak menggunakan harta yang anak kecil ya, untuk berkurban? Ya. Karena kurban itu nanti akan mengeluarkan atau menghabiskan hartanya. Maka yang paling baik jangan. Ya. Jangan. Apalagi kalau sudah ada yang kurban di rumah, ya, misalnya ibunya atau kakaknya, ya sudah cukup. Karena apa? Karena konsekuensinya hartanya akan berkurang. Ya. Itu kalau berlangsung 1 kali, kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, bisa terus berkurang. Ya, sedangkan wali itu bertanggung jawab atas kemaslahatan harta si mualanya yang menjadi tanggungannya. Ya. Yang kedua balik, fala yukhatabu bihas sabi. Yang ketiga al-aqlu, fala yukhatabu bihal majnun. Harus yang akalnya sehat, akalnya normal. Yang gila tidak terkena syariat. Yang keempat ini istitoah, mampu. Jadi istitoah itu bukan hanya di dalam haji, di dalam kurban pun ada istitoah. Tapi istitoah di sini beda dengan istitoah di dalam haji. Istitoah itu kan mampu. Mampu apa? Mampu membeli seharga hewan kurban. Tetapi ya, setelah selesai kewajiban menafkahi keluarga. Ya, jadi jangan sampai beli buat kurban, tapi untuk nafkah keluarga selama 4 hari itu tidak ada. Ya. Maka di sini al istitoah itu watakunul istitoah bizaid an nafaqati. Ya. Istitoah itu setelah selesai dengan nafkah kepada keluarga, baik makan, pakaian atau tempat tinggal. Kapan? Selama 4 hari. Misalnya gitu. Kambing 2.500.000 ya. Kemudian kebutuhan 4 hari untuk makan dan sebagainya berapa 4 hari misalnya 500.000 misalnya ya, 500.000. Dia punya uang total hanya 2.500.000.
punya uang 2.500.000, kebutuhan nafkah itu 500.000. Dibelikan kambing 2.500.000 atau 2.300.000, itu belum istitoah. Kenapa? Karena ketika dia membeli kurban, ada nafkah keluarga yang tidak terpenuhi. Jadi istitoah itu setelah selesai menafkahi keluarga selama 4 hari. 4 hari itu Idul Adha, 3 hari tasyrik. Nah, di luar itu masih ada uang sisa untuk 1 kambing. Nah, itu baru istitoah. Ya. Jadi kalau hanya punya seharga 1 kambing, tetapi tidak mencukupi untuk nafkah keluarga selama 4 hari, itu tidak dikatakan istitoah. Sama di dalam haji ya. Di dalam haji istitoah itu ketika memiliki biaya untuk ONH, tapi setelah selesai dengan nafkah keluarga selama nanti ditinggalkan, misalnya 40 hari. Dan juga selesai dengan tempat tinggal, jangan sampai dia haji, kontrakan habis, akhirnya nggak punya tempat tinggal. Kan masalah ya. Haji 40 hari, kontrakan selesai 20 hari lagi. Ya. Dan tidak meninggalkan untuk kontrakan. Nah, itu belum istitoah. Dia memaksakan berangkat haji itu tidak wajib atau bahkan berdosa. Ya. Apalagi dalam haji itu ada hutang. Ketika hutang sudah jatuh tempo, maka yang harus didahulukan adalah bayar hutang. Ya. Kecuali kalau hutangnya belum jatuh tempo. Hutangnya sudah jatuh tempo, dia tidak minta izin supaya dilonggarkan atau diakhirkan, tiba-tiba berangkat haji. Nah, itu tidak dikatakan istitoah. Di dalam haji itu selesaikan dulu nafkah keluarga untuk 40 hari, harus ada persediaan 40 hari. Kemudian tempat tinggal selama 40 hari aman, jangan sampai beres 20 hari selesai kontrakan, jadi gembel. Ya. Kemudian kalau hutang jatuh tempo, harus hutang didahulukan. Kecuali kalau hutangnya belum jatuh tempo. Jadi kalaupun berangkat haji, hutang jatuh temponya masih 2 bulan atau 5 bulan ke depan, itu nggak apa-apa. Tapi ini sudah jatuh tempo, maka yang didahulukan membayar hutang. Atau orang yang menghutanginya memberi kelonggaran, ya sudah Pak, Bapak pokoknya berangkat haji yang tenang, hutang insya Allah nanti setelah pulang haji, saya tidak masalah. Amun gitu tenang, ya. Kenapa? Sudah ada keriduan dari orang yang hutangnya jatuh tempo. Tapi kalau belum minta izin, padahal sudah jatuh tempo, akhirnya berangkat haji, hajinya dia tidak wajib sama sekali. Al-istitoah wa yamliku qimatul udhiyah minan am ibil baqar. Ma yustaratu fil udhiyah. Syarat di dalam ini ya, udhiyah. Yustaratu fil udhiyah, syarat-syarat di dalam berkurban. Antakuna milkan lil mudahhi. Ya jelas ya, kambingnya itu milik si yang menyembelih. Tidak boleh berkurban dengan kambing orang lain. Nah, lalu kalau misalnya tahun ini misalnya ayahnya yang kurban, tahun depan istrinya, maka caranya apa? Si suami harus memberikan dulu kambing tersebut kepada istrinya. Ya. Ini kambing buat mamah nanti kurban, ya, atau tahun ini mamah yang kurban, nanti uangnya yang ini. Nah, kalau tanpa sepengetahuan orangnya, lalu dia berkurban, itu tidak sah. Ya, misalnya anaknya di Jakarta, bapaknya di sini, dia niat kurban untuk anaknya yang di Jakarta, itu tidak sah. Karena apa? Tidak ada pemberitahuan. Karena kurban itu kan ibadah itu harus ada niat. Nah, lalu bagaimana kalau yang di Jakarta beritahu dulu bahwa kamu tahun ini kurban ya, ini bapak ada uang. Lalu nanti menyembelihnya bagaimana? Diwakilkan. Ya. Kan menyembelih itu bisa sendiri, bisa diwakilkan. Dan diwakilkan itu tidak perlu jarak dekat, jarak jauh pun boleh. Ya, gitu. Sama seperti zakat fitrah. Banyak orang tua misalnya mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang tinggal jauh tapi tanpa sepengetahuan anaknya. Itu tidak sah. Harus sepengetahuan karena ada niat. Ya.
Dia tidak tahu apa-apa sudah dijakati fidyah, tapi harus diberitahu terlebih dahulu. Yang kedua, antakuna minal an'am. Kurban itu hanya dari an'am, binatang ternak, dan itu hanya 4 atau 3 ya kalau dibulatkan. Al-ibil onta, al-bakor sapi dan munding ya. Jamus. Al-bakor awil jamus. Bakor mah sapi, jamus benar bahasa Indonesia kerbau ya. Ad-do'on doma al-maiz me. Pokoknya semisalnya biri-biri, etawa, itu boleh ya. Bagaimana dengan ayam? Itu kan banyak beredar ya. Itu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, pertama perlu dicek kebenarannya apakah itu dari sahabat Ibnu Abbas atau tidak. Ya. Dan kita atau saya belum tahu sanad secara lengkap sanad tersebut sampai kepada Ibnu Abbas atau tidak. Hanya an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, itu dalam kitab Al-Bajuri. Dari Ibnu Abbas, tapi sanadnya dari awal sampai Ibnu Abbas itu saya belum tahu. Kemudian ulama sepakat bahwa kurban itu hanya unta, sapi, kambing. Nah, riwayat Ibnu Abbas itu kan boleh bagi orang yang fakir kurban dengan ayam. Nah, itu kalau menurut saya bukan kurban hakiki, tapi ihya'u ma'nal kurban, ihya'u ma'nal udhiyah. Ikut menghadirkan atau memanai udhiyah atau pengorbanan. Ya kalau tidak mampu beli kambing ya udah beli ayam. Kenapa? Karena di sana pun ada pengorbanan. Kalau itu kurbannya besar, mengorbankan uangnya banyak untuk kambing. Kalau ini karena tidak mampu ya dia berusaha berkorban dengan semampunya. Mampunya ayam ya ayam. Ya. Nah, jadi kalau kurban hakiki bukan, udhiyah hakikiyah itu bukan, tetapi lebih kepada ikut memaknai atau ikut menghadirkan makna kurban pada Idul Adha. Makanya Ibnu Abbas mengatakan atau diriwayatkan, wallahu a'lam kebenarannya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa disunahkan bagi yang fakir yang tidak mampu dengan kambing kurban dengan ayam. Tapi jangan dimakan sendiri, nggak jadi kurban. Tetap seperti dikasih ya. Kan berkurban. Kalau itu bukan berkurban, itu untuk kepentingan sendiri ya. Yang kedua, antakuna kholiyatan minal uyub. Syarat kambing yang dikurbankan itu terbebas dari aib. Nanti ada 4 aib yang di dalam hadis sahih. Harus bebas dari aib. Antakuna balighatan lisinil mu'tabar syar'an. Selain bebas dari aib, harus usianya sesuai dengan yang ditentukan syariah. Ya, nanti ada usianya sama-sama sudah kita tahu. Jangan umurnya kurang dari yang ditentukan. Yang kelima, alla yakuna lil ghairi haqqin fiha kal ainil marhunah. Nah, ini agak jarang. Jangan sampai kambing yang akan dikurbankan itu adalah kambing rohan bahasa kitanya itu gadean. Jadi gini, misalnya kita minjem kepada orang lain 2 juta. Udah saya pinjam 2 juta, ini gadenya kambing. Pokoknya kambing ini jaminan kalau saya tidak mampu membayar 2 juta. Berarti kambing jadi marhun, jadi jaminan. Nah, maka kambing jaminan itu tidak boleh disembelih. Kambing jaminan itu tidak boleh disembelih, tidak boleh dijual. Kenapa? Tujuannya sebagai jaminan kalau tidak mampu membayar hutang. Kalau pas jatuh tempo tidak bisa bayar hutang, maka orang yang mengutangi dia bisa mengambil kambing itu, dijual atau dijual. Nanti uangnya untuk membayar hutang. Ini kambing jaminan, kambing marhun, lalu disembelih, lalu jaminannya nanti mana? Nah, maka di sini alla yakuna li ghairi haqqin fiha kal ainil marhuna. Tidak boleh berkurban dengan kambing jaminan atau kambing gadean. Ya. Pokoknya barang yang digadekan itu tidak boleh hilang kepemilikan, tidak boleh dirusak. Hilang kepemilikan, dijual, dihibahkan. Sudah tahu ya. Misalnya saya pinjam 10 juta borahnya bahasa orangnya. Borah atau gadean atau jaminan motor.
Sudah tahu motor itu jadi jaminan hutang dia 10 juta. Lalu motornya dia jual. Nah, itu tidak boleh dan tidak sah secara fikih. Kenapa? Karena jaminan untuk apa? Jika jatuh tempo dia tidak bisa bayar, maka motor itu yang akan nanti dijual, uangnya untuk membayar hutang. Ya, jadi kalau sudah jadi jaminan tidak boleh dijual, tidak boleh dikasihkan, tidak boleh dihibahkan. Ya, lamun domba tidak boleh disembelih, dikurbankan. Kenapa? Akhirnya jaminan jadi tidak ada. Nah, ini yang dimaksud Allah ya, ini agak jarang syarat ini ya, tapi saya baru dapat ini bagus. Allah yakuna lil ghairi haqqin fiha. Allah yakuna lil ghair haqqun fiha. Nah, gitu. Jadi tidak ada hak dalam kambing itu, hak bagi orang lain. Seperti kal ainil marhuna, seperti kambing yang menjadi gadean. Nah, ini agak jarang saya lihat syarat ini. Antakuna fil waqtil muhaddad li dzabhiha, dan dikerjakan atau disembelih pada waktunya. Ini diulang-ulang terus ya. Tidak boleh menyembelih sebelum waktunya dan tidak sah juga setelah lewat waktunya. Ya, adapun kalau kurban wajib ya dengan cara dinazarkan, ketika lewat waktunya dia tetap wajib mengkodoknya. Naul hayawan al-mudahhabi, ya, jenis-jenis hayawan yang ini tadi juga sudah disebutkan, ittafaqal fuqaha ala annahu la tasihu udhiya illa bil an'am. Tidak sah, ulama sepakat tidak sah kurban kecuali dengan binatang ternak. Yang pertama ibil onta, al-baqar sapi, wad-do'nu domba, wal ma'iz me wal etawa. Etawa bahasa Arabnya kan. Ada enggak ya? Kalau di Arab, yang saya tahu di Yaman misalnya, yang paling banyak itu embe atau kambing yang tidak ada tanduknya ya. Itu paling yang saya lihat paling banyak. Yang ada tanduknya atau domba di urang agak jarang saya lihat. Paling sering saya lihat maiz. Ini agak panjang, langsung sinul hayawan al-mudahhabi halaman 14. Umur binatang yang dijadikan kurban. Ya, ini penting. Yustaratu fil udhiyah minal ibil. Kalau onta alla yaqilla sinuha an khamsi sanawat wa dakhalat fi sadisa. Jadi kalau unta, kapan unta dijadikan binatang kurban? Apabila usia 5 masuk ke 6. Nah, jadi lamun kurban onta masih 2 tahun tidak sah. Lalu masuknya apa? Sedekah. Onta itu minimal 5 tahun, wadah kholat fisadisa. Masuk umur 6, genep jalan bahasa orang namanya. Nah, wal udhiyah minal baqar wal awil jamus, berkurban dengan sapi atau kerbau, munding, sanatain wadah kholat fisadisa. Sudah 2 tahun masuk umur 3, berarti 2 tahun sebulan. 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 7 bulan. Nah, itu maksudnya 2 tahun masuk di tahun ketiga. 2 tahun sebulan sudah sah. Lamun onta 5 tahun masuk 6. Ya. Wa minad do'ni, dan dari domba sana. Nah, domba mah karena besar cukup 1 tahun. Wa dakhalat fi tsaniyah. Jadi sudah sempurna 1 tahun masuk tahun kedua. 1 tahun sebulan, 1 tahun 2 minggu. Ya, 1 tahun 4 bulan. Itu kalau domba. Di sini tidak ada ya. Lalu bagaimana kalau kurang dari 1 tahun? Itu domba boleh. Kurang dari 1 tahun, asalkan sudah punglak 2 gigi, depannya gigi seri, gigi seri ya. Tapi minimal 6 bulan. Jadi boleh tidak 1 tahun, tapi dikurang dari 1 tahun, asalkan gigi depannya sudah punglak. Tapi minimalnya 6 bulan, okay, misalnya 7 bulan, belum 1 tahun, baru 7 bulan, tapi giginya sudah punglak, itu sah. Tapi kalau baru 5 bulan, itu tidak sah, walaupun sudah punglak, tapi
5 bulan sudah itu belum? Belum ya? Bisa di atas 6 bulan. Ya makanya dalam mazhab Syafi'i, kalaupun tidak 1 tahun, dia boleh kurang 1 tahun asalkan sudah punglak di atas 6 bulan ke atas. Ya, dan itu memang biasanya seperti itu ya. 6 bulan ke atas. Wa minal ma'in sanatain wa dakhalat fi tsalitsah. Dan mbe atau kerbau, kambing itu 2 tahun masuk katil. Sebab kambing itu biasanya lebih kecil ya. Terutama di Arab itu kan kecil-kecil. Makanya di Arab itu banyak orang punya kambing 50. Ya. Di Somalia, saya diceritakan orang Somal, di rumahnya punya 100 kambing. Ya. Karena memang makanan utama salah satunya mereka yaitu. Ya. Jadi kalau ada tamu, untuk menjamu tamu itu mereka nyembelih kambing. Ya, karena kambingnya banyak, di orang kan jarang. Ya. Nah, domba dengan kambing beda dengan mbe. Ya. Domba emas 1 tahun masuk ke 2, mbe emas 2 tahun masuk ke 3. Ya, 2 tahun sebulan, 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 3 bulan, ya, itu bebas. Jadi ada 3 ya, ada onta, sapi, domba. Onta 5 tahun masuk 6 jalan. Sapi atau jamus teh munding atau kerbau 2 masuk 3, domba 1 tahun masuk 2, mbe 2 tahun masuk 3. Nah ini perlu diperhatikan ya. Bagaimana mengetahuinya? Kalau yang tahu dombanya otomatis ya. Kalau tidak bi ahli khibrah ya, kita percaya dengan yang jualan ya, tukang jualannya jujur sih Bang Iwa misalnya. Nah, itu bisa ya. Kita mengandalkan informasi dari si penjual kalau kambing tersebut sudah misalnya 1 tahun. Tanbih, wala tasihul udhiyah bi ghairi dzalika wa in zada lahmuha wa wajhuha kama fil hayawanatil musmina bil alaf fatakbur qabla bulughi sinnil muhaddad. Nah, bagaimana kalau kurban dengan binatang, dengan kambing atau dengan onta yang lebih besar tapi belum sampai kepada usia yang ditentukan? Onta kan 5, misalnya ada onta baru 3 tahun tapi besar, apakah sah? Tidak. Maka al-ibrah bisin, yang jadi ukuran sah itu pertama umur dulu. Jadi walaupun 3 tahun onta dagingnya sudah besar ya, ada onta yang 5 tahun tapi lebih kecil, maka yang sah itu yang 5 tahun walaupun lebih kecil ya. Karena yang menjadi ukuran adalah pertama umurnya dulu harus pas, baru nanti bebas dari aib ya. Jangan karena wah ini lebih besar ya, maka itu yang dikurbankan, tidak. Tetapi yang sudah sampai pada umur yang ditentukan sesuai hadis Rasulullah SAW. Faidah indal hanabilah. Nah ini beliau sering menyebutkan beberapa perbedaan pendapatnya. Indal hanabilah wal hanafiyah, menurut madhab Hambali dan Hanafi, yajuzul udhiyah bidda'an idza balagha 6 asyhur wa dakhala fis sabi. Dalam madhab Hambali dan dalam madhab Imam Abu Hanifah, boleh berkurban dengan domba apabila sudah sampai 6 bulan masuk 7. Tanpa syarat. Syaratnya hanya yang penting sudah lebih dari 6 bulan. Jadi ada ulama yang mengatakan sah. Siapa? Hambali dan Hanafi. Di dalam mazhab Syafi'i boleh 6 bulan asal sudah punglak. Ya, asal sudah punglak. Di dalam Hambali dan Hanafi tidak menyertakan syarat itu. Yang penting sudah 6 bulan masuk 7, 8 sah. Ya. Tetapi yang baik tentu ya, menurut kaidah ulama, al-khuruj minal khilaf mustahab. Ya, keluar dari perbedaan pendapat di antara ulama itu sangat dianjurkan. Maka yang paling aman adalah yang sudah 1 tahun atau 6 bulan lebih dan sudah punglak. Maka kalau kurban dengan binatang tersebut sah menurut semua mazhab. Menurut Imam Syafi'i sah, menurut Imam Ahmad sah, menurut Imam Abu Hanifah sah.
Indal Malikiyah, nah, menurut Sadah Malikiyah, madhab Maliki, yajuzul udhiyah bil ma'iz idza atamma sanah. Oh, ini garingan. Tapi ini dalam Malikiyah, di kita sudah biasa 2 tahun, tidak perlu di ini ya. Ini sebagai wawasan saja. Atau misalnya sudah terlanjur, nah ini bisa digunakan. Sudah terlanjur, setelah disembelih, oh ini belum 2 tahun. Kambingnya belum 2 tahun, baru 1 tahun 6 bulan. Ya sudah, karena sudah terlanjur, ikut madhab Imam Malik. Karena sudah terlanjur. Tapi kalau dari awal jangan ikuti pendapat yang disepakati oleh semua ulama. Yang namanya kambing itu 2 tahun minimal. Nah, di dalam mazhab Maliki boleh kurban dengan kambing apabila sudah sempurna 1 tahun, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan. Ya. Ini lebih ringan ya. Nah, ini bisa digunakan ketika dalam kondisi darurat. Ya, sudah terlanjur disembelih ternyata ini 1 tahun 6 bulan. Padahal disyaratkan 2 tahun, sudah ikut pendapat Imam Malik. Masalah ad-dhabit li ma'rifati sinil udhiyah ikhbarun balik in wulidat indah wa illa raja'a ila li ahlil khibrah. Dari mana kita bisa mengetahui usia tersebut? Ya berdasarkan informasi dari si penjual apabila lahir padanya. Maksudnya apabila lahir di si penjualnya. Wa illa raja'a ila ahlil khibrah. Kemudian sifatul hayawan al-mudhahha. Nah ini ya. Tadi umurnya, kemudian sifat binatang atau hewan yang dijadikan kurban. Ada sifat yang dianjurkan, disunnahkan, ada yang dimakruhkan, ada yang diharamkan atau dilarang. Yang dianjurkan asifatul mustahabbah, yang disunnahkan. Ya, ayakunal kabsu saminan hatta ya'umman naf'u bih. Cari kambing atau domba, kabs itu domba yang gemuk, jelas ya. Karena salah tujuan utama dari menyembelih itu kan dagingnya, yang diambil itu kan untuk dimakan. Ya, maka cari yang paling gemuk. Ya tentu sesuai dengan keuangan ya. Kecuali kalau dana tak terbatas. Ya, Raffi Ahmad ya. Kalau itu yang paling besar itu yang sapi seberapa lemosin yang wah ya. Nah, itu yang paling afdal memang seperti itu. Ya, tapi kalau kita ya sesuai dengan budget. Ya. Misalnya gini, punya 3 juta, ya kita tinggal nyari yang kira-kira dari yang ada 3 juta yang paling besar mana. Ya. Nah, itu yang mungkin yang bisa kita jangkau itu. Ya, kalau nyari limosin, wah itu biar itu Raffi Ahmad dan presiden dan menteri. Ya. Itu yang afdol ya. Kemudian akron. Khairul udhiyah al-kabshul akron. Akron itu tanduk. Ya, kabsh itu kan domba ya, bertanduk. Yang paling tanduknya bagus itu yang paling baik. Domba Garut. Ya, ini karena dalam hadis yang masyhur Rasulullah seperti itu ya. Ini nanti ada hadisnya ya. Amlah itu putih. Amlah itu tidak putih murni ya. Putih ada kehitam-hitaman tapi dominannya putih. Kalau tidak ada kecuali hitam ya nggak ada masalah. Ini hanya yang afdolnya itu yang putih. Kalau kita pas ke tukang dagang ya, kemudian mendapati yang putihnya dominan itu lebih baik. Ya. Li'anna lahmahu afdal min ghairi. Lima rawahu Anas bin Malik ya, Anas bin Malik, sahabat junior. Anas bin Malik itu meninggal 23 tahun setelah meninggalnya Rasulullah. Ya. Kalau sahabat Abu Bakar itu kurang lebih 2 tahun ya. Meninggalnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah dari Anas bin Malik, anna nabiyya doha bi kabshain amlahain. Rasulullah itu kurban dengan domba amlah yang putih. Putih tapi ada kehitam-hitaman sedikit. Itu harganya lebih beda gak? Sama aja ya? Sama. Cuman ya kumaha kabagianana ya. Kalau pas ya, ini kan kalau bisa ya, kalau kebetulan dapat yang pas milih ada yang putih ya, kalau tidak ada ya yang ada.
Sebagaimana karena apa? Karena Rasulullah menyembelih to be kabshen. Rasulullah menyembelih dengan 2 domba. Makanya satu orang itu boleh menyembelih lebih dari 1. Ya. Misalnya punya 6 juta, 2 domba itu afdol, ya. Rasulullah pun 2. Ya. Dan amlah itu dominan putih. Sebagaimana diriwayatkan rawahu Bukhari wa Muslim. Faidah al-afdal fi hayawanil udhiyah kana kamilal hilqah. Ya jelas ya, yang sempurna. Asifatul makruhah. Nah, tapi ada yang dimakruhkan. Sebisa mungkin ini dihindarkan walaupun tidak menyebabkan kurbannya tidak sah, tapi sebaiknya dihindarkan. Mashkuqatul udhun. Jadi si telinganya itu sobek-sobek. Ya, itu mashkuqah. Kan ada mashkuqatul rijl, kakinya pecah-pecah. Nah, kaki pecah-pecah itu mashkuq. Ya, kalau di tanduk juga kumana itulah ya. Adimatul udhun atau kambing yang tidak ada telinganya. Sok aja tuh kan. Sok aja kan. Kambing yang lahir tidak ada telinganya. Ada. Oh, ada. Itu makruh. Tapi tidak membuat kurbannya batal atau tidak sah, tapi makruh. Al-maktu minha syai'un minal udhun, atau ada yang sobek ya dari telinganya. Makanya kan yang afdol itu yang sempurna, tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada yang sobek, tidak ada yang maksuratul qarn, tanduknya pecah. Ya. Ila akhirih. Nah, itu pokoknya cacat-cacat lah ya. Asifatul mamnu'ah. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis. Sifat-sifat yang dilarang dan ketika ada maka tidak sah. Yang pertama auro teh pecak sebelah. Li'annahu qad adhaba udwan mustataban min ra'siha. Karena telah hilang bagian penting dari kepalanya. Ya, sebelah tidak ada mata atau tidak melihat pecak. Itu auro. Ada rawi namanya Haris al-Aqwar. Ada rawi hadis namanya al-Aqwar. Aslinya memang tidak boleh menyebut orang dengan seperti itu, tapi karena sudah itu yang paling mudah membedakan dengan yang lain dan orangnya pun tidak masalah disebut Aqwar, akhirnya ada masyhur seorang rawi namanya Aqwar. Aqwar itu ya tidak ada sebelah. Yang kedua yang membatalkan kurban itu al-amya, lolong, ya, buta. Li'annahu nassa fil hadis al-adamil juz'iyyah bil awra fal umya la tajuzu min. A'war saja sebelah tidak boleh, apalagi dua-duanya. Ya, mimbabi aula. Al-arja, arja teh kaki sebelah, jadi pincang. Tapi pincang al-bayyin yang memang pincangnya jelas. Kalau pincang dikit tidak ada masalah. Jadi pincangnya kelihatan jelas. Kalau pincang sedikit, ulama yuktafarubi. Ya. Maka di sini inistadda arjuha. Kalau pincangnya keterlaluan, ya, bihaitsu tasbiquhal masya ila ta'am. Sehingga kalau dibandingkan dengan seangkatannya, kalau jalan dia tertinggal karena pincangnya itu. Tapi kalau pincangnya kecil, ya, dan tidak menjadikan dia tertinggal dengan kelompoknya, itu sah. Ya, arja itu pincang. Ajfa ini lemah atau kurus. Ya, alladzi dhahaba mukhuha min shiddati hazaliha. Yaitu yang mukh itu sumsum. Jadi kambing yang tidak ada sumsum di tulangnya. Itu kan nah, lalu bagaimana dalam kitab fikih itu bagaimana kita mengetahui kambing tersebut tidak ada sumsumnya? Yaitu yang pertama yang tahu adalah mereka yang bergelut dengan kambing. Tetapi salah satu cirinya adalah katanya dia malas atau sulit makan.
Ayat gitu. Nah, akhirnya dia menjadi kurus. Kurusnya kurus, sangat kurus. Tapi kalau kurus normal, ya, kurus normal itu kira-kira dia ya sumsumnya ada, gitu ya. Nah itu sah, ya itu sah. Sebagaimana di banyak negara Arab itu kan biasanya mundingnya itu kambingnya itu jarang besar-besar, ya. Kalau dibanding kita saya lihat kayaknya besar di kita. Nah makanya ya apakah boleh dengan yang kurus selama, ya ini kan masalah boleh atau tidaknya. Kalau afdol ya afdol yang gemuk. Selama tidak hilang sumsumnya maka sah. Tapi kalau sampai kurus dan karena sumsum di tulangnya hilang atau tidak ada sumsumnya, maka itu tidak sah. Ya. Bagaimana mengetahuinya? Para ulama mengatakan yaitu orang yang paham adalah mereka yang bergelut dengan itu. Saya pun tidak tahu. Ya. Tapi salah satu cirinya adalah malas makan katanya. Kambingnya itu sulit makan. Nah itu salah satu tanda kalau dia di sini apa namanya ajfa alladzi dahaba mukhuha. Dahaba itu hilang, mukh itu sumsum. Ya. Kalau kan mun kambing ini ya mun anu lemak nabisannya ada kan sumsum kan di dalam tulang atau dalamnya kan non bahasa orang sumsumnya sumsum. Tapi bukan bubur sumsum. Kalau bubur sumsum itu mah tarik aci tarik. Nah itu 4 hal yang harus dihindari dari binatang. Yang pertama pecak, tidak ada sebelah. Yang kedua buta, dua-duanya tidak melihat. Ketiga pincang, tapi yang pincang yang nampak sehingga kalau berbarengan dengan seangkatan tertinggal. Yang keempat yang hilang sumsumnya sehingga kurus dan lemah. Itu kan salah satu kekuatan di tulang ya. Kayaknya sumsum itu salah satu kekuatan di tulang. Ketika tidak ada itu ya lemah. Setengah sampai. Sebagaimana hadis Bara bin Azib anna Nabi SAW qol arba'un la tuzi'u fil adhahi dalam Musnad Imam Ahmad ya. 4 hal yang tidak sah di dalam kurban. Yang pertama al-aura al-bayyin auruha yang pecak, al-maridah al-bayyin maraduhu yang sakit ya. Al-arja al-bayyin arjuha yang pincang, al-ajfa allati la tanqa ajfa yang tidak ada nakyah itu la tanqa itu yang tidak ada nakyah itu sumsum ya. Yang tidak ada sumsumnya. Itu 4 ciri atau 4 sifat binatang kurban yang tidak sah digunakan untuk berkurban. Nah sedikit lagi lah ya. Faidah tajudul udhiyah bil unsa minan am wa in kasurat wiladatu. Boleh kurban dengan betina walaupun sering melahirkan, tapi tidak afdol. Yang afdol tetap zakar laki-laki atau yang laki-laki jantan. Yang afdol tetap jantan. Tapi kalau betina sah, misalnya di kandang ya cuman punya betina 3, boleh dikurbankan salah satunya boleh. Wa in kasurat wiladatu walaupun sering melahirkan, tapi tetap kalau afdol jantan. Tajuzul udhiyah bil khosi itu yang kelerengnya dipotong, itu khosi ya. Hisyiyatin dikebiri sah. Ya, dikebiri. Li'anna dzalika la yudirru bil laham, tidak mengganggu daging. Jadi boleh dengan kambing yang dikebiri. Kemudian faidah tukrahul udhiyah bil khisi inda Abi Hanifah, walaupun menurut Imam Abu Hanifah itu makruh ya. La tajuzul udhiyah bi maqtu'id dzakar wal khosiyah indal Hanabilah. Ini perbedaan pendapat yang tadi ya. Menurut Hambali tidak sah dengan yang maktu'uz zakar yang dakarnya terpotong
dan yang dikebiri. Itu menurut Hanabilah tidak sah. Maka yang paling baik cari yang tidak dikebiri dan yang tidak maqtu'udz zakar. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan tidak sah. Karena ibadah yang baik itu menurut ulama adalah ibadah yang sah menurut semua pendapat. Ya. Maka kalau berkurban dengan yang dikebiri itu sah menurut madhab Imam Syafi'i, tapi tidak sah menurut Imam Ahmad. Tapi kalau yang sehat semuanya itu sah menurut semua mazhab. La tajuzul udhiyah bil hayawan alladzi fihi jarab. Binatang yang borok atau kudis itu tidak sah. Ya. Sok aya kan yang gitu ya. Kudis. Li'annahu yufsidul lahma wa duhn. Itu merusak daging. Karena salah satu inti dari kurban itu ngincar dagingnya. Jadi kira-kira merusak kualitas daging itu tidak sah.